Pisces. Pisces, selamat datang kembali di channel Kata Kristi. Ya teman-teman Pisces, kita akan lihat energi mingguan kamu periode 17 hingga 23 April tahun 2022. Seperti apakah? Apakah ada perubahan ke arah yang lebih baik? Ya, kita akan coba lihat. Teman-teman Pisces, kalian fokus seperti biasa merapat dulu sebentar di channel Kata Kristi. Ya, jangan kemana-mana. Kita mulai. Energi mingguan. Aduh, lompat lagi. Energi mingguan Pisces periode 17 hingga 23 April. Oke, Pisces. Energi kamu untuk 17 hingga 23 April ya, aku melihat kamu itu sedang menunggu kabar ya, menunggu jawaban, menunggu tapi galau. Gimana tuh ya? Kamu menunggu tapi kamu gelisah, kamu cemas, seperti itu energinya ya. Kita lihat dulu untuk pekerjaan kamu. Aku melihat pekerjaan Pisces akhir-akhir ini ya, sepertinya gimana ya, dibilang ada hambatan, tapi masih bisa kamu lewati, begitu ya. Mungkin beberapa di antara kalian itu Pisces periode 17 hingga 23 April nanti akan sedikit banyak rintangan ya. Mungkin kamu akan ada tekanan ya dalam hal pekerjaan, entahlah ya, mungkin kamu disuruh lembur terus, atau mungkin kamu ditugasin di lapangan terus, seperti itu. Jadi aku merasakan kamu itu tekanannya cukup besar di minggu periode 17 hingga 23 nanti ya teman-teman Pisces. Tapi aku melihat walaupun kamu mau bekerja dengan ada tekanan seperti itu ya, aku melihat kamu tetap melewatinya, begitu ya. Kamu tetap jalani walaupun terkadang kamu merasa lelah ya, kamu merasa bingung kenapa kamu sepertinya di push banget ya untuk kerja keras untuk lembur, begitu. Padahal mungkin teman-teman kamu yang lain santai begitu, tapi kenapa hanya kamu aja yang harus disibukkan, begitu. Kadang kamu ada pertanyaan seperti itu di dalam hati ya, tapi kamu tetap kerjakan, begitu, karena aku melihat beberapa dari antara kalian memang membutuhkan pekerjaan ini ya. Memang saat ini kan mencari pekerjaan itu cukup sulit ya teman-teman. Jadi aku lihat mau tidak mau kalian tetap bertahan dalam keadaan sulit seperti ini, seperti itu. Dan aku lihat Pisces juga menjalani pekerjaannya, mencoba untuk sabar ya. Dia tetap ikhlas menghadapi apapun rintangan, dia tetap jalani, seperti itu. Karena beberapa di antara kalian itu mempunyai ini ya, tanggung jawab kepada keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi mau gak mau kalian harus bertahan, begitu. Kemudian untuk Pisces yang sedang mencoba untuk berusaha ya, sedang mengembangkan usahanya, di sini aku melihat beberapa dari kamu itu sepertinya ada yang ingin mengakhiri usaha kamu
ya, bisnis kamu, karena mungkin menurut kamu lebih besar pengeluaran daripada pendapatan, begitu ya. Paham ya Pisces? Jadi kamu ingin udahan usahanya begitu, karena sepertinya kamu mengalami kerugian terus begitu. Di sini aku melihat ya Pisces, saat kamu ingin mengakhiri usaha kamu ya, atau bisnis kamu ya, aku melihat akan ada orang ya yang mau membantu kamu, mungkin akan mensupport kamu ya, agar kamu tidak menutup dulu nih usaha kamu, tapi tetap kamu jalankan seperti itu ya. Akan ada bantuan lah istilahnya seperti itu ya Pisces. Jadi kamu jangan cepat-cepat mengambil keputusan untuk berhenti melanjutkan usaha kamu ya, karena akan ada bantuan seperti itu. Kemudian untuk finansial, aku melihat Pisces itu lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan ya, tapi setidaknya kamu masih bisa mencukupi begitu. Kamu bisa memilih-milih dulu mana yang benar-benar penting harus kamu beli, dan yang masih bisa dikesampingkan kamu pending dulu begitu. Aku lihat Pisces dalam mengatur keuangan cukup baik, cukup bagus ya. Jadi ya masih bisa diatasi lah seperti itu. Lalu untuk kesehatan kamu, aku melihat sedikit menurun Pisces. Kamu merasa akan lebih sering ini ya, capek badan kamu. Beberapa di antara kamu juga akan ada yang demam, meriang ya. Jadi kamu harus suplai vitamin, banyak-banyak vitamin, karena energi kamu di minggu 17 hingga 23 nanti aku lihat lebih banyak capeknya begitu, menguras tenaga dan pikiran ya, dan itu akan membuat kamu demam, sakit kepala ya, pusing seperti itu. Sama apa ya, kalau bisa sih kamu hal-hal yang negatif dalam diri kamu nggak usah terlalu kamu pikirin ya, kamu keluarin aja gitu. Jadi aura negatif kamu itu akan berganti dengan aura positif. Kalau kamu masih banyak memikirkan sakit hati, dendam kayak gitu, dan itu hanya akan membuat jiwa kamu nanti makin bertambah lelah ya, dan nanti akan menjadi penyakit seperti itu Pisces. Paham ya? Jadi mendingan kita happy aja, nggak usah terlalu banyak pikiran begitu. Walaupun mumet ya, hadapilah dengan tersenyum. Sekarang coba kita lihat untuk percintaan Pisces. Di sini aku melihat Pisces itu sedang menunggu dengan perasaan yang galau, gelisah, nggak tenang begitu. Kenapa ya Pisces? Aku melihat sepertinya beberapa Pisces, entah Pisces yang meninggalkan atau Pisces yang ditinggalkan. Seperti itu. Aku melihat Pisces sedang kecewa dengan pasangannya. Dan entah ya, yang mengharapkan ingin bertemu kembali itu entah pasangan kamu, entah kamunya Pisces. Jadi di antara kalian ini tuh berharap akan adanya komunikasi kembali ya. Akan ada yang ingin dibicarakan dari hati ke hati, seperti itu. Salah satu di antara kalian aku merasakan masih ada ketertarikan yang cukup kuat ya. Salah satunya lagi sepertinya sedang enjoy dengan hidupnya, seperti itu ya Pisces. Jadi aku nggak tahu nih siapa yang ingin ngajak komunikasi duluan ya, apakah Pisces atau pasangan Pisces, seperti itu. Jadi Pisces, kamu tidak perlu galau ya, kamu tidak perlu menunggu-nunggu secara gelisah seperti itu. Kamu berdoa saja kalau kamu sedang tidak tenang ya. Minta saja petunjuk dari Tuhan. Kalau kamu minta ingin diberikan pendamping, jodoh, kamu bicarakan saja sama Tuhan, agar Tuhan mengirimkan kamu pasangan hidup secepatnya yang memang benar-benar terbaik untuk kamu, begitu.
ya. Karena apapun yang kita minta, kalau niat kita baik, pasti dikabulkan. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat dari Lenormand-nya ya. Oke, Pisces. Di sini badai pasti berlalu. Saran dari Lenormand-nya, setelah kamu melewati kesulitan-kesulitan dalam hidup kamu, ya, akan ada kebahagiaan. Begitu. Hasil kerja keras kamu seperti yang tadi di awal sudah dibilang ya, pasti akan ada hasilnya. Kalau kamu ditekan, kamu harus lembur, kamu harus kerja ekstra terus, semua itu nanti akan ada hasilnya. Seperti itu ya. Jadi kamu jangan takut, jangan khawatir, jangan murung, jangan sedih, jangan merasa tertekan, jangan merasa kamu selalu dijahatin ya. Kamu tidak perlu merasa seperti itu. Anggap saja itu semua bagian dari proses kamu menuju kebahagiaan kamu. Begitu ya. Yang harus kamu ingat adalah Tuhan tidak akan memberikan kamu cobaan melebihi batas kemampuan kamu, Pisces. Seperti itu. Jadi kalau kamu masih bisa melewatinya, lewati dengan senyum ya. Karena itu memang proses yang harus kamu lalui terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, Pisces. Jadi lebih banyak berdoa ya, lebih banyak beribadah agar kamu diberikan kekuatan ya dalam menghadapi orang-orang yang julid sama kamu ya, yang jahat sama kamu. Doakan saja agar orang-orang itu yang tadinya tidak suka menjadi suka sama kamu. Seperti itu. Untuk urusan percintaan, mintalah kepada Tuhan ya. Kalau kamu ingin minta pendamping yang benar-benar terbaik, mintalah, berdoa, pasti akan diberikan. Seperti itu. Kalau kamu mengharapkan ingin adanya komunikasi dengan pasangan kamu yang sebelumnya, kamu boleh juga curhat ya kepada Tuhan. Siapa tahu memang Tuhan mengizinkan kamu untuk bertemu kembali dengannya. Seperti itu. Tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan kamu untuk bertemu kembali dengan orang ini, maka kamu harus bisa melupakannya. Begitu, Pisces ya. Jadi positive thinking aja. Kalau memang dia yang terbaik, dia akan datang. Kalau dia bukan yang terbaik, berarti Tuhan menjauhkan kamu dari dia. Ya. Thank you, Pisces, and bye-bye.